Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dalam pelajaran jarak jauh pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang produk dan jasa. Istilah produk pastinya Anda dari bahasa Inggris, dan pastinya Anda sudah mengetahui arti produk berarti adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya, atau yang bisa kita artikan juga bahwa produk adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pabrikan atau pabrik. Ada beberapa pengertian tentang produk. Beberapa ahli yang memberikan pengertian antara lain adalah William J. Stanton, Philip Kotler, Vandi Ciptono, dan pada dasarnya pengertian yang disampaikan oleh para ahli itu secara garis besar adalah sama. Antara lain misalnya menurut William Stanton dikatakan bahwa dalam pengertian sempit produk adalah sekumpulan atribut fisik secara nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan secara umum produk dapat diartikan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata. Di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestis, pengecer, pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler dikatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan dan atau kebutuhan konsumen. Untuk dari ahli yang lain pada dasarnya adalah hampir sama. Secara umum produk yang dihasilkan oleh pabrik tadi ada dua macam. Berarti produk atau berupa barang, jadi sesuatu yang bisa dipegang, disentuh, diraba. Sedangkan yang kedua adalah produk yang bersifat jasa atau intangible. Karakteristik produk adalah keadaan yang berbeda dari suatu produk yang bila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Karakteristik sebuah produk mengacu pada bentuk, penampilan produk atau atribut produk dan kualitas produk yang ditawarkan. Atribut produk adalah sesuatu yang melekat dalam produk itu sendiri. Ada beberapa unsur di dalam atribut produk dan disampaikan oleh beberapa ahli. Pada dasarnya atribut produk itu adalah meliputi unsur-unsur produk itu meliputi antara lain adalah merek, kemasan, label, layanan, dan jaminan. Kita bahas satu persatu. Merek merupakan sebuah nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna, desain, atau kombinasi dari atribut lain yang diharapkan bisa memberikan identitas dan diferensiasi atau perbedaan dari produk pesaing. Merek bagi sebuah produk bagi sebuah perusahaan dibuat dengan beberapa tujuan, antara lain menjadi identitas suatu produk yang dimanfaatkan atau didiferensiasi untuk menjadi pembeda dari produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing, sebagai alat promosi, karena dengan merek tertentu merek tersebut menjadi penanda ciri khusus. Membina citra dengan memberikan keyakinan atau jaminan kualitas, dan juga merek juga menjadi tujuannya adalah untuk mengendalikan pasar. Kemasan atau packaging adalah sebuah proses yang berhubungan dengan perancangan atau pembuatan wadah atau kontainer pembungkus untuk suatu produk. Pemakaian kemasan pada suatu produk memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai pelindung produk. Nah, berarti untuk menjaga kualitas produk tetap bagus, tetap prima sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Misalnya, contohnya minyak kayu putih, karena berupa cair maka harus ada kemasannya. Nah, berupa mungkin botol atau apa, misalkan minyak wangi bentuknya spray, harus spray. Kemudian memberikan daya tarik. Nah, dengan adanya kemasan tersebut tentu saja akan memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Sebagai identitas produk, nah, dengan kemasan-kemasan desain tertentu, maka itu akan menjadi penanda bahwa itu adalah produk dari perusahaan X, sehingga menjadi ciri khusus
Yang berikutnya adalah memudahkan distribusi dan penyimpanan. Dengan adanya kemasan, maka mudah untuk menyampaikan sampai ke tangan konsumen barang tersebut. Unsur-unsur atribut berikut yang lainnya adalah label. Label adalah berhubungan erat dengan pengemasan. Label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan. Secara umum, ada 3 macam label. Yang pertama adalah brand label, yaitu nama merek yang memberikan suatu produk atau dicantumkan dalam kemasan produk. Jadi merek yang tertera. Berikutnya adalah description label, yaitu label yang memberikan informasi objektif tentang cara pemakaian, pembuatan, perawatan, perhatian, kinerja produk, dan karakteristik yang lainnya. Yang ketiga adalah grade label. Grade label itu adalah label yang memberikan informasi dan mengidentifikasi penilaian kualitas produk. Biasanya dinyatakan dengan angka, huruf, bahkan warna. Contohnya misalnya kalau obat ada lingkaran biru di kemasannya, misalkan ada biru, berarti itu untuk bisa biru, hijau, merah. Berarti kalau yang biru hijau itu masih bisa dikonsumsi dengan dosis yang cukup rendah sehingga tidak bisa dikonsumsi secara bebas. Tetapi yang ada lingkaran merahnya biasanya itu adalah dosis tinggi sehingga harus menggunakan resep dokter. Atau mungkin kualitas A, B, dan seterusnya. Unsur atribut berikutnya adalah layanan perlengkapan. Antara lain adalah informasi. Informasi misalnya yang dimaksud di sini adalah misalnya terkait dengan harga atau arah di mana produsen arah produsen atau perusahaan, jadwal penyampaian produk sampai pada petunjuk penggunaan produk. Berikutnya konsultasi, misalnya pemberian saran, konseling, auditing, konsultasi manajemen ataupun teknis. Berikutnya, order taking adalah mencakup aplikasi pengguna keanggotaan atau order entry atau reservasi, biasanya kartu member dan seterusnya. Hospitality, misalnya sambutan, food and beverage, toilet, perlengkapan kamar mandi, fasilitas. Artinya bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan kenyamanan seorang pelanggan. Care and talking terdiri atas perhatian, perlindungan barang milik konsumen yang dibawa. Exception mencakup permintaan khusus, penyampaian produk mengenai komplain atau saran, dan pemecahan masalah. Berikutnya adalah billing. Billing itu adalah mencakup laporan rekening periodik, laporan verbal, dan mengenai jumlah rekening faktur untuk transaksi individu. Yang berikutnya adalah pembayaran. Jaminan atau garansi. Jaminan adalah sebuah janji produsen kepada konsumen yang berkaitan dengan produk. Misalnya, produsen memberikan jaminan dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen. Atau jaminan kita sebut juga dengan layanan purnya jual. Yang pasti dengan adanya jaminan atau garansi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen atas produk yang dibelinya, sehingga akan semakin memberikan image yang positif terhadap produk tertentu dan berikut juga perusahaannya. Tingkatan produk. Ada beberapa macam tingkatan produk. Yang pertama adalah manfaat inti. Misalnya yang dimaksud dengan manfaat inti adalah inti dari manfaat dari sebuah barang tertentu. Misalnya kita memberi sebuah setrika. Ketika kita memberi sebuah setrika, kita kan tidak butuh tentang desainnya seperti apa, tetapi panas dari setrika itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah produk dasar, yaitu produk dasar adalah pada tingkat adalah mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Artinya adalah mengandung makna dari bentuk dasar tersebut, basic produknya. Kemudian produk yang diharapkan itu adalah mempersiapkan produk sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan produk tambahan atau produk filter saja adalah pelengkap dari tampilan produk untuk lebih menarik konsumen. Sedangkan yang berikutnya adalah produk potensial. Produk potensial yaitu yang dimaksud adalah produk yaitu berbagai macam tambahan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Yang pastinya untuk jangka panjang sehingga konsumen lebih memiliki minat terhadap produk yang kita tawarkan. Berikutnya
berikutnya adalah isi absensinya dan kerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.